istilahnya. Kan dia pernah ke sana, tadi Iya. ke puncak. Udah tahu sibuk. Balik lagi ke umur dong. Jas hujan, Bang. Kok karena pakai baju biru lapis suami kiri. Bang, mie dong, mie. Ini andalan. Sebenarnya tidak diperkenankan kalau kawan-kawan mendaki ke sebuah gunung untuk memakan atau mengkonsumsi mie instan. Tapi dalam keadaan darurat tidak apa-apa ketimbang tidak makan. Jadi untuk peralatan ke Tangki Tebak itu diperlukan wibing. Ini kita punya. Wibingnya 45 meter. Karena jalur pendakian ke Tangki Tebak ini lumayan parah, jadi mesti harus pakai tali temali seperti ini, kawan. Barusan saja memulai perjalanan, kawan-kawan sudah di depan. Kita naiknya 13 orang, semoga lancar. Baru mulai sudah hujan. Kita masih melewati kebun kopi milik warga. Rawan babi. Jadi kalau kawan-kawan mau minum barang babi silakan di sini. Kita sudah mau hampir sampai ke gerbang rimba Gunung Tangki Tebak. Di depan gerbang rimbanya. Kondisi di jalur Tangki Tebak ini kita baru di gerbang rimbanya, jalurnya sudah terputus kembali. Ini terakhir di sini masuk kapan ini, Bang? Anak-anak sini juga nggak pernah ya masuk ke sini ya, Bang ya? Nggak pernah. Jadi kawan, Sampai sini dulu, Om. Karena udah agak lebar ya? Iya. Nah, rekotin dulu. Nah, ini jalurnya sudah agak terbuka. Baju panjang. Nah, betul. Tadi saya lupa ngomong. Harus pakai baju lengan panjang. Sini harus pakai baju panjang, sarung tangan, sepatu, celana panjang. Mata-mata. Mata. Biar nggak komuk. Jadi jalurnya memang masih seret ya, kawan. Karena ini jarang sekali dilewati manusia.
Ini kita barusan saja masuk ke itu gerbang rimba dari Tangki Tebak. Nah, kita di sini basah. Ini tanahnya sudah basah semuanya. Takutnya pacet nih kalau tanah basah gini. Ini periksa pacet aman. Gimana bang? Ada yang ingin disampaikan bang? Jalurnya mantap bang. Jalurnya Kita dari mulai turun motor tadi batas kita naik motor ke sini kebun warga masih lumayan landai, masuk rimba ke sini nanjak terus. Belum ketemu landainya. Pos 1 masih jauh bang. Masih jauh. Iya, 1 jam lagi. Ini sudah ada landmark dari kawan-kawan saya Bumi Ruwajua 2018 dari Jakarta. Kita harusnya ikutan tadi om ya. Ekspedisi Lampung 2020. Mendaki orang-orang Jawa harus nyobain ke Sumatera, iya nggak bah? Asli. Tuh kawan-kawan, di depan kita paling belakang, jaga wilayah. Awas, Bang Yosef lihat-lihat kaki. Lihat-lihat kaki karena kita ini sudah dari tadi waspada nih. Kena pacet, lumayan habis liter darah. Kering. Kawan-kawan di atas pada ribut tuh, ribut kegigit pacet. Mantap nih jalurnya, banyak pacet. Ini sudah mulai gelap kawan, udah nggak kelihatan tuh, wajahku sudah hampir tidak terlihat. Nah ini sekitar 150-an meter lagi kita sampai ke pos 1 untuk di Tangki Tebak. Rencana kita mau ngecamp di sana nih. Jadi sudah mulai gelap nih kawan. Jangan sampai ada kamera nanti jadi sayang nanti. Jadi konten ini. Iya. Banyak CCTV. Ini jadi udah lumayan merayap nih, soalnya senter juga masih di dalam tas rem kita. Jadi mengandalkan senter kamera. Saya di belakang aja. Saya juga sama. Di belakang. Nih kawan. Semangat bang. Lanjut. Ini jalur Tangki Tebak malam hari. Nah, kita ini udah sampai ke pos 1 jam 18:05, sudah hampir maghrib. Kondisi pos 1 Ada. nah ini teman-teman lagi pada ngebangun tenda. Kayaknya tenda kita sudah jadi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu di sana. Itu ada Mas Yul. Ini kawan-kawan dari Palaraja juga ada, dari Rebahan juga ada, dari pendaki Lampung. Weh, rame nih. Ini dari mana ini? Abang ini dari mana nih? Abang yang mana itu? Yang pakai lampu nih, silau. Nah, itu. Oh ini. Nah. Saya dari Waikanan. Dari Waikanan. Kebetulan ada kawan di sini. Yang lagi bakar-bakaran. Wes. Bakar beneran bang. Allahu Akbar. Nyamber oi. Galak.
Nah ini penghuni lokalnya di Tangki Tebak Silau. Nah apa sih ini namanya Mas Yul? Nah, saya lupa. Saso ya? Bukan. Ini sebangsa kumbang, jenis kumbang. Tapi ini namanya apa nih? Kalau saya dulu bilangnya kumbang Spartan. Ini kawan-kawan lagi pada meracik. Yang mencintai ya. Meracik masa depan. Meracik masa depan. Sambil main gitaran. Kopi aku nggak pakai gula. Apaan? Jelas bener ya. Emang gak kelas. Kita lagi main gitaran nih bang. Malam-malam di gunung ini main gitar. Doi, besok lu doi. Sama ini nih. Ini meracik Ini bekas ini cuci dulu. makanan. Malam ini mantap apa sih? Tadi kan nggak nemu. Kita masak badai. Gimana? Kayak sepanjang air. Yosep nih Yosep. Sehat lah. Kalem-kalem. Nggak ketinggalan sayur. Jangan gue. Untuk logikanya kan nggak ada, dia nggak ada sumbang-sumbang. Kalau makan di rumah tuh nggak makan. Pilih ya bang. Bisa dipakai aja sih nggak dibilang. Yang mau. Nah ini menunya kawan. Tuh. Nah, ini kita lagi sudah berada di dalam tenda. Jadi besok pagi kita melanjutkan perjalanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini roti goreng yang paling enak, ada kejunya, ada Kalau sudah mendengar roti goreng mau. Nah ini lokasi tempat kita ngecamp semalam. Tenda kita yang paling ujung tuh warna merah. Ini kawan-kawan lagi pada buat sarapan pagi untuk persiapan kita ke puncak Tangki Tebak yang ketinggiannya 2115 meter di atas permukaan laut. Nah ini camp kita semalam. Nah, ini kita mau ke lokasi yang kedua, di bawah ini turun lagi kita. Ini lokasi tempat kita mengambil air kawan. Tuh kawan-kawan sudah duluan. Nah, jadi jalurnya ke sana kawan. Lurus ke bawah. Tumbuhan ini berbahaya karena posisinya berada di pinggir jalan, jadi kita harus tebas. Tuh. Ini airnya ngalah-ngalahin air mineral yang dicek tuh nih. Kawan, ini kita lagi berada di
sumber mata air di Tangki Tebak. Nah, ini kawan-kawan lagi pada mengambil air untuk persediaan kita bermalam 1 malam lagi di Tangki Tebak. Jadi untuk para pencinta alam, khususnya para pendaki gunung, ketika bertemu dengan sumber mata air seperti ini, janganlah kiranya membuang air atau beol, bahasa ininya beol, di tempat sumber air, karena itu menurut saya perbuatan paling terkutuk. Bayangkan ketika kawan-kawan itu buang air di atas, orang tua kawan-kawan itu di bawah minum air kotoran kawan-kawan, bayangkan. Jadi ketika di atas gunung diusahakan jangan membuang air di sumber mata air. Udah. Ini kita lagi ke atas, kawan. Jadi jalurnya tuh ada Bang Sonda loh. Mantap Bang jalurnya. Jalurnya mantap. Jalurnya bukan kaleng-kaleng. Jadi air di sini mahal, lebih mahal dari air kemasan yang suka dibeli kawan-kawan di bawah di toko-toko, karena perjuangannya ini beda. Kita mau sarapan pagi tuh, kan? Seru kan? Ayo Jangan lupa. posisi merapang, yang dekat merapan. Ayo Bang pimpin doa dulu. Bang, ambil posisi Bang. Bukan kobo. Ayo. Enggak, Bang Joseph dipimpin doa. Bang Joseph. Bukan kobo. Gila berkaromam jadi berani. Kita mau lanjut perjalanan. Iya. Ada kawan kok kalau mau. Mengekin. Aman aja kalau di atas. Aman. Karena saya juga udah pernah ngalamin. Enggak ada. Insya Allah enggak ada. Nah, ini kita sudah mulai melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Tangki Tebak. Ini jalurnya sudah mulai naik, kawan. Jalan sangat sempit sekali. Jadi masih terus nanjak. Tapi kita ini mau menyusuri punggung gunung. Nah, jalurnya udah mulai naik. Nah, ini jalurnya kalau ke bawah. Nah, masih jarang sekali dilewati manusia. Bang Yul, ada yang mau disampaikan, Bang? Jalurnya luar biasa. Nah, dari pos 1 tadi kita udah jarak berapa nih yang kita tempuh ini? Kalau sekarang Mas Yul. sampai dari pos 1 sampai sini kurang lebih 930 meter dengan waktu tempuh 31 menit. Nah, Kita untuk ke kontur yang agak datar itu ke atas berapa lama kira-kira, Mas? sekitar 150 meter lagi, mungkin sekitar 15-an menit lagi lah. 15 menit. Nah, di sana tuh ada apa ininya? Ada tempat terbuka di sebelah kiri, nanti ada kantong semar pertama yang kita temuin di jalur. Sampai ke atas nanti akan lebih banyak lagi kantong semar. Wih, mantap. Ada yang polos dan ada yang Loreng. loreng. Di depan jalurnya sedikit tertutup ini karena ada longsoran atau ada mungkin petir menyambar pohon besar dan rubuh, atau pula longsor, kita nggak tahu nih. Jadi yang jelas jalurnya tertutup dan kita membuat jalur baru. Cuai-cuai itu loh.
kami sedang berada di jalur Tangki Tebak yang sempat tertutup karena runtuhan longsor dari atas. Ada pohon besar yang tumbang. Di sini tadi teman sudah ada yang pernah sudah sempat membuka altimeter. Ini ketinggiannya sudah di 1690 mdpl. Jalurnya ada sempat tertutup, jadi ke sana, ke arah sana kawan. Nah ini jadi jalurnya, ini kita merayap kawan, merayap mencari jalur yang hilang. Sumber masalahnya itu di sini. Di sini lokasi pohon yang tumbang tersebut kawan. Nah, yang menutupi jalur ini jalur air. Jadi ketika hujan kawan-kawan, diharapkan jangan melalui jalur ini, karena ketika hujan itu di sini rawan longsor. Nah ini ada lubang, bisa kawan-kawan lihat. Banyak ya kawan, di sini banyak. Tapi nggak tahu ini babi atau landak ya. Nah, ini pas tepat di jalurnya tuh. Banyak di sini. Tapi nggak tahu apakah ini babi. Nah, kita nggak bisa memegang kalau dia babi, karena bekas mulutnya, liurnya itu najis, penuh dengan penyakit. Mugolodoh. Ini sekarang kita sudah berada di ketinggian berapa ini, Bang Cebong sama Bang Yul? 700. Siapa tuh, Sep? 1720. 45. Wow. Udah lumayan tinggi lah ya. Sudah hampir menyaingi Seminung. Ya. Sudah melewati Punggur. Sudah setinggi ini tapi jodoh belum Tapi terlihat. belum nyampe pos 2 nih bang. Iya. Pos untuk sampai ke pos 2 tuh berapa lama lagi nih, Bang? 1,5 sampai 2 jam. Tolol lah. Wow, Mantap jiwanya mantap. mantap. Ya. Ini kita kembali turun lagi. Wah, di depan itu rotannya besar-besar ya. Di Ada ini konser. ngantri nih. Lagi ngambil tiket ya, Mas. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi tempat kantung semar. Nah, ini merupakan tumbuhan rambat pemakan serangga. Nah, di sini loreng ya ini. Di sini ada dua macam untuk kantung semarnya. Yang ini jenis loreng. Jadi ini tumbuhan rambat yang memakan serangga. Jadi serangga yang masuk ke dalam lubang ini, bisa kawan-kawan lihat lubangnya. Ini serangganya akan terperangkap karena di sini ada tumbuhan ini mengeluarkan aroma dan berlendir yang sangat lengket dan licin. Jadi serangga yang masuk ke dalam lubang ini akan terjebak. Ini ada dua. Di sini ada dua jenis. Untuk di Tangki Tebak sendiri kantong semarnya dua jenis. Yang ini yang jenis loreng. Di jalurnya sudah kembali berlumut seperti ini kawan. Lumutnya seperti ini kawan, jalurnya. Ini di sebelah kiri saya. Jadi tumbuh di batu. Ini batunya. Mantap. Jadi jalurnya seperti ini kawan. Ada lubang-lubang karena kita ini di akar ya. Punggung bukit yang terbentuk dari akar-akaran pohon besar. Ambles kawan, tuh. Kakiku masuk. Kejepit. Nah, aduh. Copot dulu nih. Batunya masuk dalam lubang. Tadi tertutup lumut, jadi pas saya injak ternyata lubang dan terjepit. Ini kita sudah sampai ke pos 2 Gunung Tangki Tebak. Masak apa nih? Gila nih. Masak nih tapi ala chef. Nah, kita lagi masak mie. Ya, cuman bukan mie doang, karena kita ada juga nasi ya di dalamnya.
Nasi Padang kawan lama. Nasi Padang. Jadi mie-nya ini campur nasi. Karena pendaki itu diharapkan jangan makan mie meskipun dalam keadaan darurat, harus ada nasinya. Nah, selain tidak baik untuk kesehatan, mie itu juga untuk boros air. Berangkat. Oke, berangkat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut keterangan dari Bang Cebong tadi, di pos 2 itu bisa ditempuh dari jalur lain, dari Dwi Kora dan Tebu juga ada jalur satu nih sana. Nah, ini hampir sama dengan tumpukan daun, bisa kawan-kawan lihat. Nah, dia sudah mulai berkamuflase untuk menipu serangga. Ini kita sudah memasuki kawasan Kantung Semar. Ini di sebelah sini juga, bisa kawan-kawan lihat. Tuh. Nah, ini jadi Kantung Semar di sini numpuk ya. Tuh, ini lihat. Tuh, tapi jenisnya jenis loreng, menumpuk di tempat satu. Jadi mereka mengeluarkan aroma yang disukai oleh serangga, dan ketika serangganya hinggap terpeleset ke dalam lubang dan terjebak, nggak bisa keluar lagi. Nah, ini view-nya. Dari tadi kita menempuh perjalanan dari pos 1, tempat yang paling terbuka itu di sini. Wow, bisa kawan-kawan lihat view-nya. Itu aliran air ya. Kalau musim hujan itu seperti air terjun tuh di bawah. Coba kita coba zoom. Nah, itu. Kalau misalnya kawan-kawan membuka map di daerah pegunungan, warnanya hijaunya agak sedikit cerah seperti ujung daun pisang, itu lokasinya seperti ini. Biasanya vegetasi tanamannya itu ditumbuhi semak belukar pakis kayak begini tuh. Ini kita sudah memasuki kawasan hutan lumut. Batu goyang namanya kawan-kawan. Jadi harus berhati-hati karena batunya itu goyang. Tuh treknya. Mantap, Bang. Mantap. Ya, yang goyang ini ya. Ini yang tuh, ini yang goyang. Tuh. Jadi jangan, karena ini memang batunya retak kawan ya. Iya. Jadi jangan dipijak, jangan dinaiki. Wes, Mantap, Bang. Ini memang benar-benar ini, Bang. Gimana, Bang, rasanya, Bang? wow, keren. Bang, Ya, kayaknya jantung Abang masih stabil, Bang. lumayan. Sakit-sakit dikit lah. Lagi-lagi gitu ya. Agak deg-deg gitu. Iya, Bang. asli. Wajar. Wajar. Faktor usia. Tanganku kawan, telapak tanganku ini Kantung Semarnya, buset.